Assalamualaikum, perkenalkan saya Is Anissa SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kuningan dari SD Negeri 2 Sukadana, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Bersama rekan saya, Ibu Sri Ayu Novianti SPD dari Negeri 2 Sukadana juga akan melakukan kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nanti kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri saya sebagai guru serta bukti aksi nyata saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Baik, di sini Ibu Sri Ayu Novianti SPD mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 Sukadana yang akan mengajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ketiga. Mata pelajarannya tematik terpadu yang di dalamnya ada muatan PPKN dan juga IPS. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu Iis. Ya, selamat siang Bu. Siang juga Bu. Kelihatannya Ibu sibuk sekali ya hari ini. Iya nih Bu, saya lagi persiapan untuk mengajar besok. Lagi membuat RPP untuk proses belajar mengajar. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, kebetulan sekali saya akan melakukan supervisi klinis pada rekan kerja sejawat di sekolah. Kira-kira apa Ibu bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu, bisa. Apa yang bisa saya lakukan? Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu kita ngobrolnya sambil santai aja ya Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Oh, tidak apa-apa Bu. Malah saya senang sekali bisa mengobrol sama Ibu juga. Juga memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga nantinya saya tahu apa hal-hal yang baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa-apa yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Oh iya Bu, Alhamdulillah kalau Ibu merasa senang. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan mengajar tentang apa ya? Oh iya Bu, besok saya mengajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3-nya yaitu di kelas 5 itu pembelajaran tema terpadu, yaitu saya mengambil pelajaran PPKN dan IPS. Coba Bu, dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan besok, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari Ibu sendiri maupun dari murid? Tentunya dari pembelajaran itu banyak yang akan saya kembangkan, diantaranya bagi murid saya, mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran, serta ingin meningkatkan keaktifan mereka saat belajar dan pembelajarannya dapat menyenangkan. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar mengajar siswa yang beragam. Oh iya Bu, sangat bagus sekali ya apa yang akan Ibu kembangkan, baik bagi murid atau untuk Ibu sendiri. Juga sangat luar biasa. Tentunya ada tantangan ya yang akan dihadapi dalam melakukan pembelajaran itu. Kalau boleh tahu kira-kira yang akan menjadi tantangan nanti apa ya Bu kira-kira? Oh iya Bu, pastinya dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya tantangan, seperti murid tidak fokus dalam belajarnya, tidak aktif di kelompoknya, sehingga saya harus benar-benar mengetahui keinginan siswa, juga mengkondisikan kelas untuk belajar supaya siswa aktif dalam pembelajaran yang akan saya lakukan besok hari. Baik, jadi kira-kira persiapan apa saja nih yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran besok agar siswa menjadi lebih aktif serta menyenangkan di kelas? Persiapan yang akan saya lakukan yaitu diantaranya menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas. Kemudian menyiapkan media pembelajaran agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran besok hari. Baik Bu,
Baik Bu Nopia, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi besok di kelas ya. Juga terima kasih banyak atas waktunya. Nah, sampai ketemu besok ya Bu di supervisi kelasnya. Semoga proses pembelajarannya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya Rob. Sama-sama ya Bu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Trio, pimpin doa dulu Trio. Doa dimulai. Waalaikumsalam. Terima kasih Trio yang telah memimpin doa hari ini. Baik, sebelum ke pembelajaran dan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Siap? Ada yang tidak hadir hari ini? Hani ya. Hani kenapa? Hani sakit ya? Puput masih sakit? Dah ya, berarti cuma 2 orang yang hari ini tidak hadir. Hilman kemana? Oh, Hilman izin ya, udah bilang Hilman izin. Dah, berarti yang tidak hadir itu hari ini cuma 3 orang. Ya, nanti kalau misalnya teman kalian yang bolos lagi kasih tahu ya supaya lebih rajin sekolahnya ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan ini dulu kalian masih ingat gak materi yang kemarin? Kemarin kan kita belajar tentang apa? Masih ingat gak? Belajar tentang beberapa bidang usaha ekonomi. Apa saja? Kan ada 4. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Yang kedua bidang perdagangan. Yang ketiga bidang industri. Dan yang keempat adalah bidang jasa. Nah, dari materi bidang usaha ekonomi perorangan itu nanti kita akan berkaitan dengan materi sekarang, yaitu berbagai pekerjaan sama kegiatan ekonomi. Nah, coba Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat menganalisis bentuk tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua yaitu melakukan tayangan video. Nanti Ibu akan menayangkan beberapa video ya. Terus melalui pengamatan video mengenai contoh kegiatan ekonomi yang di lingkungan di sekitar, peserta didik dapat menganalisis hubungan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah mendiskusikan hasil pengamatan, peserta didik dapat mengintegrasikan berbagai informasi yang dicari mengenai kegiatan ekonomi dengan informasi yang didapatkan berdasarkan lingkungan sekitar dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, sebelumnya kita buka dulu tema 2. Tema 2
yaitu udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan. Video kan lagu ini ya, lagu Memandang Alam. Kalau misalnya kalian sudah hafal, boleh kita nyanyi bersama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, Berpayung awan, oh indah pemandangan. memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandangku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, Bagai permadani di kaki langit. gunung menjulang, Berpayung awan, oh indah pemandangan. Seru nggak tadi lihat videonya? Dari lagu ini kita bisa menyimpulkan yang nyanyi ini melihat pemandangannya di mana? Di atas bukit. Katanya menurut lagu ini bahwa di atas bukit itu terlihat apa? Indahnya pemandangan. Mulai dari apa? Sungai, terus sawah, terus gunung ya, gunung yang diselimuti awan. Terlihat tadi gunung yang diselimuti awannya? Terlihat. Terus ada lagi apa di situ selain gunung? Ada awan, ada pepohonan, ada yang pelangi. Pinter. Nah, baik. Coba di sini Ibu akan menampilkan di sini ada gambar apa? Dokter. Ini adalah sebuah apa? Sebuah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pinter ya. Terus, nah mereka itu mempunyai tanggung jawab. Apa tanggung jawab guru? Mengajar, mendidik. Tanggung jawab TNI apa? Menjaga apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga rakyat Indonesia. Nah, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Kalian di sekolah punya tanggung jawab tidak? Punya. Apa tanggung jawabnya? Belajar. Pinter ya. Nah, yang pertama ada bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai individu dan tanggung jawab sebagai masyarakat.
Nah, tanggung jawab sebagai individu yaitu tanggung jawab pada diri sendiri, pada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, dan tanggung jawab pada keluarga. Tanggung jawab pada diri sendiri contohnya apa? Belajar ya, PR tanggung jawab sendiri atau bukan? Tanggung jawab sendiri. Kecuali kalau misalnya ibu menyuruh untuk nak kerjakan kelompok, berarti tanggung jawabnya sendiri atau bersama? Bersama. Yang kedua, tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Salat, pintar. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pada bangsa dan negara. Contohnya apa? Contohnya menjaga nama baik Indonesia. Ya, seperti kemarin bola kita mendapatkan medali, ya, itu sangat membanggakan, tanggung jawabnya sangat tinggi, ya. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab pada keluarga. Contohnya apa? Kerja. Contohnya membantu orang tua di rumah. Misalnya disuruh ngajagaan adik, ya, itu kan berarti orang tua memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjaga adik. Berarti apa yang harus kita lakukan? Menjaga adik kita dengan baik, ya. Nah, sekarang tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai anggota masyarakat. Dari gambar di sini contohnya sedang apa ini? Sedang bergotong royong. Gotong royong apa? Membersihkan lingkungan. Pinter. Nah, ayo hari ini ibu akan membagikan sedikit lembar kerja, ya, untuk kalian kerjakan. Jadi nanti kalian kerjakan dengan teliti, ya. Nanti kalau misalnya sudah ada yang mempresentasikan ke depan. Bisa dimengerti? Nah, ya. Nanti diisi dulu nama, nomor absennya juga, ya. Dah ya, coba dikerjakan terlebih dahulu. Gimana? Sudah semua? Sudah. Cung yang sudah. Oke, ibu pengen dari Mesia dulu lah. Coba Mesia ke depan. Mesia jalannya ke sini. Perhatikan ya yang lainnya. Oh, siap. Perkenalkan, nama saya Mesia, nomor absen 6. Saya ingin mempresentasikan LKPD dari Ibu Guru. Ya. Pernahkah baca? Pernahkah kamu melakukan sebuah tanggung jawab? Pernah. Dalam bentuk apa? Kerja kelompok. Yuk berbagai pengalamanmu ketika melakukan sikap tanggung jawab dan tuangkan pada lembar jawaban di bawah ini. Saya mendapatkan tugas kelompok dari Bu Guru. Dan pada siangnya saya dan teman-teman mengerjakan tugas berikut bersama-sama di rumah saya. Dan saya diberi tanggung jawab mencari materi yang pertama. Nah, tepuk tangan ya buat Meisya. Jawabannya tepat sekali. Oke, yang selanjutnya siapa? Tok, Amel. Sini, Mel. Perkenalkan, nama saya Amel, nomor absen saya 19. Saya akan mempresentasikan LKPD yang Ibu Guru berikan. Pernahkah kamu melakukan sebuah tanggung jawab? Pernah. Dalam bentuk apa? Mengerjakan PR. Yuk berbagi pengalamanmu ketika melakukan sikap tanggung jawab dan tuangkan pada lembar jawaban di bawah berikut ini. Saya diberi tugas oleh Ibu Guru dan saya mengerjakan pada siang hari sambil menonton TV. Nah, berarti Amel mengerjakan tugas apa namanya? Tanggung jawabnya apa? Mengerjakan PR. Ya, tepuk tangan buat Amel.
silakan. Nah, Perkenalkan, nama saya Aska, nomor absen 13. Saya akan mempresentasikan tugas LKPD yang Ibu Guru berikan. ya. Pernahkah kamu melakukan tanggung jawab? Pernah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pekerjaan keluarga. Yuk berbagi pengalamanmu ketika melakukan sikap tanggung jawab dan tuangkan pada lembar jawaban di bawah ini ya. Bekerja sama membantu ibu. Melakukan perintah ibu menjaga adik saya yang sangat baik karena ibu saya sedang memasak. Nah, tepuk tangan buat Aska. Nah, Aska boleh duduk. Berarti Aska itu diberi tanggung jawabnya apa? Menjaga adiknya. Karena apa? Kok bisa disuruh menjaga adiknya? Ibunya sedang masak. Yang selanjutnya, Inam. Perkenalkan, nama saya Inam, nomor absen 14. Di sini saya mempresentasikan tugas LKPD yang diberikan oleh Ibu Guru. Pernahkah kamu melakukan sebuah tanggung jawab? Pernah. Dalam membantu ibu menjaga adik bayi. Yuk berbagi pengalamanmu ketika melakukan sikap tanggung jawab dan tuangkan kepada lembar jawaban ini ya. Menjaga adik bayi bukanlah hal yang mudah. Kita harus selalu memperhatikannya dengan teliti karena bisa saja dia pergi ke dapur yang berbahaya untuk anak-anak. Karena terdapat pisau atau benda tajam yang lainnya, atau memegang kompor yang berbahaya untuk anak-anak. Ya, oke, tepuk tangan buat Inam. Inam juga diberi tanggung jawabnya apa? Menjaga adiknya. Supaya apa? Adik bayinya ya, supaya apa? Supaya tidak nangis, terus tidak ke dapur, karena kan kalau di dapur katanya banyak ada kompor, terus ada pisau ya, takutnya adiknya itu ke dapur terus ya. Baik, bagus sekali tadi kalian sudah mempresentasikan tugas yang telah Ibu berikan, sangat bagus ya. Berarti dari kesimpulan dari semuanya yang tadi ke depan itu tanggung jawabnya di lingkungan apa? Di lingkungan keluarga sama sekolah. Di lingkungan sekolah apa contohnya? Tanggung jawab mengerjakan PR. Di lingkungan keluarga menjaga adik pinter ya. Tanggung jawab. Kalau di sekolah tanggung jawabnya apa aja? Oke, berarti mematuhi aturan sekolah ya. Sekolah juga punya aturan, misalnya harus memakai pakaian yang rapi ya, datang ke sekolah pukul 6.45 ya. Terus hormat pada guru. Terus rukun dengan teman-teman di kelas maupun di lingkungan sekolah ya. Jadi jangan suka ribut kalau sama teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah melaksanakan tanggung jawab, kalian tidak akan ribut bersama teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian suka ribut sama teman-teman, berarti kalian tidak melaksanakan tanggung jawab ya. Nah, baik, itu materi tanggung jawab. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video lagi ya. Sebelum ke video ya, Ibu tanya, kalau orang tua kalian di rumah punya tanggung jawab tidak? Punya. Apa tanggung jawabnya? Apa? Menjaga anaknya, memberi nafkah ya.
Nah, ada kaitannya sama video ini ya. Kalau memberi nafkah berarti orang tua kalian itu harus apa? Harus bekerja pintar ya. Kita lihat video selanjutnya. Fokus ya, nanti ada pertanyaan lagi dari Ibu. Beruntungnya kita tinggal di Indonesia yang punya iklim tropis. Paparan sinar matahari dan curah hujan yang cukup menjadi oase bagi berbagai tanaman yang tumbuh di sini. Ternyata iklim tropis Indonesia bukan hanya milik tanaman tropis saja. Berbagai tanaman subtropis dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan iklim Indonesia. Nah, mau tahu teknik yang digunakan dalam mengembangkan tanaman subtropis di Indonesia? Nonton di laptop si Unil hari ini ya. Siapa yang suka makan kurma? Buah yang satu ini memang selalu menjadi primadona saat bulan Ramadan. Harga tertinggi masih dipegang kurma ajwa. Per kilogramnya mencapai Rp350.000. Konsumsi kurma yang cukup besar di Indonesia memunculkan ide untuk mengembangkan tanaman kurma di daerah Jonggol, Jawa Barat. Siapa sangka kurma yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Uni Emirat Arab, bisa juga tumbuh di Indonesia? Gak percaya? Yuk ikut Unil ke Jonggol Farm untuk mencari tahu lebih lengkap cara bertanam pohon kurma. Come on! Ya ilah Enyeng, aduh, main kabur aja. Udah tahu belum kelar ini. Anak gua nggak bisa diandelin. Bos Oga, Enyeng bawain pasir nih. Kemana aja sih? Buat apaan lagian pasir? Biar tambah subur bos pohon kurmanya. Kan di gurun banyak pasir tuh. Pohon kurmanya jadi gede-gede. Ya, udah dibawain juga bos. Nih, Kaki Oga nih. Maaf bos. Oh, ini Sejak juga nih lama-lama jadi anak gua. Kurma berasal dari kawasan subtropis, berupa gurun yang tahan terhadap cuaca. Walaupun begitu, kurma bisa tumbuh di negara tropis seperti Indonesia. Apalagi kondisi tanah negara kita kan sangat subur. Lahan seluas 1,5 hektar inilah yang digunakan untuk mengembangkan tanaman kurma. Rata-rata usia pohon kurma di sini sekitar 3 tahun. Di daerah Timur Tengah, penanaman kurma dilakukan dengan mengambil anak pohon kurma unggul. Kelebihannya, dengan teknik ini buah akan tumbuh setelah usia tanam 3 sampai 4 tahun. Ini kita akan coba menyemai kurma ya. Nah, kalau di Jonggol Farm menanam kurma mulai dari bijinya. Kak Regi menggunakan biji kurma jenis nadel. Kita harus rendam biji kurma dalam air semalaman. Ini untuk mempercepat pertumbuhan akar kurma. Lalu bersihkan bagian kulit arinya. Nah, bijinya bisa kita taruh di atas kertas tisu lembab seperti ini. Tunggu sampai bakal tunas keluar. Baru deh bisa kita pindah ke polybag. Isi polybag dengan campuran tanah dan pupuk organik sebagai nutrisi untuk pertumbuhan kurma. 1 bulan pertama pohon kurma butuh perawatan ekstra seperti menjaga suhu, kelembapan, ataupun paparan sinar matahari. Pohon kurma memang tidak butuh banyak air, tapi penyiraman tetap dilakukan ya. Kebutuhan air sekitar 15 liter per minggunya. Jarak tanam juga diatur sekitar 8 meter dari satu pohon ke pohon lainnya, agar saat pohon sudah membesar tidak terlalu berdekatan. Pohon kurma bisa tumbuh sampai 25 meter dengan panjang daun mencapai 5 meter. Kita tinggal tunggu pohon kurma ini berbuah deh. Kurang lebih sampai usia pohon mencapai 7 tahun. Wah, lama juga ya. Jadi harus sabar.
mengkonsumsi kurma banyak loh. 75% kandungan kurma adalah karbohidrat. Makanya buah ini bisa dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh. Mau konsumsi kurma dengan cara praktis? Bisa dengan minum sari kurma. Salah satu tempat pembuatannya ada di daerah Cilebut, Bogor. Kurma yang dipakai berjenis sayur, langsung didatangkan dari Arab Saudi. Kurma sayur punya kandungan air paling tinggi dibanding jenis kurma lainnya, jadi cocok untuk diolah menjadi sari kurma. Setiap hari pabrik ini memproduksi 1,2 ton kurma loh. Wah, banyak banget ya. Kurma-kurma ini sudah direbus semalaman supaya mudah terpisah antara daging dan bijinya. Sip, tinggal pisahkan daging kurma dengan bijinya. Unik banget caranya. Selanjutnya peras untuk mengambil sarinya. Gunakan mesin hidrolik ini. Wih, langsung keluar sari kurmanya tuh. Nah, sari kurma ini harus kita saring untuk menghilangkan bulir dan sisa-sisa kurma yang masih kasar. Lanjut rebus kembali sari kurma. Suhu pemanasannya sekitar 70 derajat Celcius, jadi tidak merusak kandungan gizi kurma. Setelah 5 jam, sari kurma jadi mengental seperti ini. Wah, ternyata masih ada tambahan pemanis glukosa dan fruktosa nih untuk mengimbangi rasa manis pada sari kurma. Selain itu, bikin sari kurma makin kental. Sip deh. Oke, sekarang waktunya kita kemas sari kurma ke dalam botol ukuran 330 ml. Saat dikemas, suhu sari kurma harus 50 sampai 70 derajat Celcius ya. Karena kalau suhu sari kurmanya rendah, bisa muncul gelembung pada sari kurma beberapa bulan kemudian. Sari kurma ini dijual seharga Rp28.000 dan sudah dijual ke seluruh Indonesia. Kandungan zat besi pada sari kurma sangat tinggi, jadi sangat bagus untuk meningkatkan sel darah merah. Kekurangan darah atau anemia akan membuat kita mudah lelah karena kurangnya oksigen di dalam darah. Sesuai namanya, bunga subtropis ini selalu menghadap ke arah datangnya sinar matahari atau bersifat heliotropisme. Lihat, ini dia bunga matahari. Tanaman dengan nama latin Helianthus annus ini tumbuh subur pada lahan terbuka. Harus mendapatkan paparan sinar matahari penuh dan pasokan air yang cukup. Di kawasan Serang, Banten, ada pabrik yang memproduksi kuaci biji bunga matahari dengan 3 varian rasa yang unik-unik. Wih, kayaknya enak banget tuh. Nah, ternyata selain sebagai cemilan saat santai, kuaci biji bunga matahari juga berkhasiat untuk kesehatan loh. Bisa mencegah penyakit kardiovaskular. Kok bisa ya? Ayo kita cari tahu. Bisa. Tadi dari video tersebut, itu videonya tentang apa? Tentang berkebun, pohon kurma sama kuaci ya, sama kuaci. Kalau misalnya di pohon kurma, tadi katanya jarak di setiap pohon kurma itu harus berapa meter? 8 meter. Pinter ya, berarti kalian memahami apa yang tadi video ini sampaikan. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu pengen tes dulu. Coba buat kelompoknya, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Ya, kelompoknya kelompok seperti biasa ya yang Ibu bagikan. Nih. Oke, Pak.
Udah? Tugasnya udah selesai? Udah. Ya, kelompok siapa yang mau ke depan? Nah, coba kelompok 4 ya, kelompok 4 ke depan. Kelompok 4, anggota pertama Ai, anggota kedua Meisya, anggota ketiga Amel, anggota keempat Tiara. Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menemukan kegiatan tersebut di lingkungan sekitar. Carilah informasi-informasi berikut. A. Jenis usaha yang dilakukan berkebun. Hasil dari jenis usaha yang dilakukan kurma dan kuaci. Bahan baku yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut kurma dan bunga matahari. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan menanam dan merawat. Udah, tepuk tangan ya buat kelompok 4. Benar ya, tadi kelompok 4 sudah menyampaikan bahwa usaha yang dihasilkan tadi yang ditampilkan video di sini apa? Menanam kurma sama kuaci. Ya, kurmanya itu diolah menjadi apa? Sari kurma, dan bunga mataharinya itu diolah menjadi kuaci. Ya, pinter. Nah, dari video yang tadi kita lihat, kita dapat memahami ya, ini adalah merupakan bidang usaha, yaitu kegiatan ekonomi ya. Ibu akan memperjelas dengan materi, yaitu kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu apa? Yaitu kegiatan yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa atau guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarkan dengan mata uangnya ya. Nah, dari hasil berkebun tadi ditukar tidak dengan uang? Ditukar, ya kan, menghasilkan apa? Kuaci, menghasilkan sari kurma itu untuk dijualnya. Itu adalah kegiatan ekonomi ya. Jenis kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu apa? Yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan pada konsumen. Konsumsi, yaitu kegiatan memakai. Ya, kalau kita membeli kuaci, jajan sari kurma, apakah itu merupakan kegiatan apa? Kegiatan konsumsi, berarti memakai ya, memakai. Oke, kita akan bernyanyi tentang kegiatan ekonomi ya, sambil belajar. Bernyanyi sambil belajar. Nanti kalau udah hafal nadanya sambil ngikutin ya. Sambil tepuk boleh. Satu, produksi menghasilkan barang. Dua, distribusi menyalurkan barang. Tiga, konsumsi menggunakan barang. Produsen, distribusi, konsumen itu pelakunya. Satu, produksi hasilkan barang. Dua, distribusi menyalur barang. Tiga, konsumsi menggunakan barang. Konsumen, distribusi, konsumsi itu pelakunya. Satu, produksi menghasilkan
dari tadi materi yang Ibu sampaikan dan video yang sudah ditayangkan, ada kesimpulannya, yaitu mengenai hubungan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa aja? Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentunya saling berkaitan, karena barang dan jasa yang dihasilkan oleh proses produksi akan disalurkan dan dipasarkan dalam proses distribusi, ya, untuk kemudian digunakan dalam proses konsumsi. Oke, ini ada soal evaluasi akhir ya. Dari materi kita awal sampai akhir, apakah kalian mengerti atau tidak? Gimana, sudah selesai mengisi soal evaluasinya? Sudah, coba dikumpulkan ya. Yuk. Estafet aja ke depan. Dah, terima kasih ya yang sudah mengisi. Baik, karena waktunya sudah selesai ya, sudah waktunya istirahat. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Sampai ketemu lagi nanti sesudah istirahat. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Nopi. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Iya boleh, dengan senang hati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu kemarin sudah mau disupervisi oleh saya kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran Ibu yang kemarin itu sudah sangat luar biasa ya Bu, menginspirasi buat saya. Terima kasih juga Bu, sudah menyempatkan waktu untuk membersamai saya bersama anak-anak. Iya Bu, jadi begini, dari hasil pengamatan saya kemarin selama pembelajaran ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Tentang apa ya? Jadi berdasarkan pengamatan saya ketika kemarin menyimak kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, semuanya itu sudah berjalan dengan baik ya Bu, sesuai dengan RPP dari awal hingga akhir. Ibu sudah mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, kemudian mampu mengelola kelas dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran media pembelajaran PPT ya Bu. Kemudian ketika kegiatan diskusi juga saya sudah melihat peserta didik Ibu itu sudah mengikuti pembelajaran dengan berkolaborasi dengan rekan kelompoknya dalam menyelesaikan LKPD dan mengutarakan pendapat mereka tentang bentuk-bentuk tanggung jawab. Menurut catatan saya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpihak pada murid. Terima kasih apresiasinya Bu. Masih banyak kekurangan-kekurangan saya ketika menyampaikan pembelajaran yang harus dikembangkan ke depannya. Menurut Ibu, pada kegiatan pembelajaran kemarin itu apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu rasakan? Iya, ada Bu. Ketika pembelajaran berlangsung tentunya tidak sepenuhnya sesuai harapan yang dituangkan dalam RPP. Yang menjadi kendala saya adalah mengkoordinir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dan sulitnya mengkondisikan murid ketika bekerja kelompok karena kurang puas teman pasangan kelompoknya. Kemudian ketika mengerjakan LKPD secara berkelompok terkadang hanya sebagian murid yang aktif bekerja. Ada murid yang hanya menunggu hasilnya saja. Dan pada saat mereka dimintai untuk presentasi, masih ada yang kurang percaya diri ketika menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Oh, begitu ya Bu. Menurut saya hal itu sangat wajar ya Bu. Nah, selain hambatan atau kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi, tentunya ada perasaan lainnya yang Ibu rasakan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Saya merasa senang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar, meskipun tidak sepenuhnya puas. Dari beberapa kekurangan dan hambatan saya, mungkin kedepannya menjadi catatan saya untuk
dilakukan perbaikan lagi. Nah, itu tadi kan semuanya perasaan ya, ungkapan perasaan dari Ibu. Kalau respon dari peserta didik Ibu sendiri itu kira-kira bagaimana perasaan mereka setelah menggunakan media pembelajaran menggunakan PowerPoint? Kalau menurut catatan saya selama pembelajaran, minat dan motivasi murid saya meningkat karena mereka dapat menyimak pembelajaran melalui tayangan PowerPoint dan juga video. Selain itu juga tampaknya murid saya merasa senang dengan kegiatan pembelajaran menggunakan PowerPoint tersebut karena mereka dapat belajar tidak menonton dari buku saja. Luar biasa Bu ya, ternyata ketika kita menggunakan strategi baru dan media yang berbeda membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, kemudian menurut Ibu hal positif apa saja ya yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid? Hal positif yang saya lakukan diantaranya yaitu mengajarkan mereka untuk berkolaborasi dan bertukar pikiran bersama rekan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya, sehingga mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama dapat menghasilkan presentasi yang luar biasa dan bekerja jadi lebih cepat selesai. Hal positif lainnya yaitu dengan kegiatan belajar kelompok, murid-murid ditanamkan rasa tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan tugas kelompoknya dengan tepat waktu. Kemudian murid saya juga berlatih keberanian dan menghargai pendapat orang lain dengan cara mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas serta saling memberi tanggapan. Wah, banyak sekali ya Bu hal-hal positif bagi kemajuan peserta didik dari pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Hambatan sudah, perasaan Ibu dan murid Ibu juga sudah, kemudian hal-hal positif juga sudah. Sekarang tinggal tindak lanjut ke depannya yang akan Ibu lakukan kira-kira apa saja? Hal yang akan saya lakukan diantaranya yaitu menganalisis nilai murid dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Selain itu juga, saya juga akan memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid. Tentunya harapan saya akan membawa dampak positif pada peningkatan hasil belajar mereka. Ya Bu, semoga apa yang Ibu lakukan ke depannya diberi kelancaran dan lebih baik lagi ya Bu. Nah, kegiatan kita dari awal hingga sekarang merupakan rangkaian kegiatan supervisi akademik ya Bu, dengan konsep coaching. Saya dalam hal ini sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu rasakan pada saat kegiatan coaching ini? Yang saya rasakan sebagai coachee ketika disupervisi pada awalnya gugup karena merasa banyak kekurangan dalam diri saya. Namun setelah berjalannya kegiatan percakapan coaching, saya lebih santai dan tidak merasa tertekan dan bebas mengutarakan permasalahan saya. Dengan kegiatan supervisi akademik konsep coaching ini, saya mendapat pengalaman baru. Saya dapat menggali kemampuan saya dengan memunculkan ide-ide baru dari diri saya sendiri. Saya juga merancang rencana aksi dan tindak lanjut untuk menemukan solusi pemecahan masalah saya sendiri. Kegiatan coaching ini sudah membawa dampak positif bagi saya sebagai guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Alhamdulillah, baik Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, sharing ilmunya dan juga pengalamannya dan strategi baru di dalam pembelajaran. Mohon maaf barangkali kehadiran saya dan kegiatan saya ini pada supervisi akademik ini mengganggu kegiatan Ibu. Iya Bu, sama-sama. Saya tidak merasa terganggu, malah saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Berbagi ilmu ya maksud saya,
dan pengalaman, dan dari kegiatan supervisi ini saya dapat menemukan solusi dari pembelajaran saya ketika pembelajaran. Sekian ya Bu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya kita diberikan kelancaran dan kesehatan di dalam membimbing dan mendidik anak peserta didik kita. Amin, ya Bu.